Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan informasi di sosial media bahwa ada ayah tiri mencabuli anak tirinya. Anak tiri ini sudah berupaya melaporkan kejadian ini kepada ibu kandungnya, tapi seakan-akan ibu kandungnya nggak percaya. Dan ada statement yang keluar dari mulutnya, menarik banget. Yang pertama, kenapa kamu tidak berupaya melarikan diri? Yang kedua, agama saya melarang perceraian. Dari situlah saya mulai mengangkat tema ini, yaitu pandangan kekristenan dalam hal perceraian. Nanti saya akan beri ada 2 pandangan tentang perceraian di luar kekristenan dan di dalam kekristenan. Perhatikan baik supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelumnya saya akan menjelaskan pendahuluan ini tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, pandangan firman Tuhan, bukan pandangan saya. Kita buka pendahuluannya. Yang pertama, Alkitab saya mencatat seperti ini. Allah membenci perceraian. Matius 19 ayat 6, Malaki 2 ayat 16. Perceraian tidak dibenarkan. Allah membenci perceraian. Hanya maut yang bisa memisahkan. Roma 7 ayat 2 sampai 3. Perhatikan baik. Bila mana terjadi konflik yang sangat besar sekalipun, bukan perceraian, tapi solusinya pengampunan. Saya ulangi, bila mana terjadi konflik sebesar apapun, solusinya bukan bercerai, tapi pengampunan. 70 kali 7 kali. Matius 18 ayat 22. Bila mana perceraian sampai terjadi, itu disebabkan karena dosa dan kekerasan hati manusia. Alkitab saya mencatat Matius 19 ayat 8. Perhatikan baik. Kasus kekerasan pun di dalam rumah tangga, perceraian tidak dibenarkan. Malaki 2 ayat 16. Secara umum, kalau terjadi perceraian akan menimbulkan efek negatif yang sangat besar. Baik secara spiritual, psikologi, sosial, ekonomi, bahkan juga berdampak besar kepada anak-anak. Yes. Nah, baru saya akan masuk ke 2 pandangan ini. Pandangan tentang perceraian di luar kekristenan dan di dalam kekristenan. Nah, dua ini berbicara tentang kasuistik. Yang menarik yang pertama, pernikahan di luar kekristenan. Alkitab saya mencatat di 1 Korintus 7 ayat 13 sampai 15. Kasus suami istri yang sudah menikah di luar iman Kristen. Perhatikan baik, salah satu dari mereka percaya kepada Yesus. Bila pasangan yang tidak percaya ini mengancam agar meninggalkan Kristus, agar dia meninggalkan Kristus, maka dia harus tetap setia kepada Kristus. Bahkan bila dia diceraikan, bukan menceraikan, dia diceraikan. Perceraian harus datang dari pihak yang tidak beriman. Jelas ya? Yang kedua, baru saya masuk nih ke dalam kasuistik yang sangat menarik, perzinahan, pencabulan. Boleh gak sih orang Kristen bercerai karena zina? Ini hal yang menarik. Perhatikan baik. Matius 5 ayat 32, Matius 19 ayat 3 dan 9. Dengan alasan apapun tidak dibenarkan perceraian. Tapi ada yang menarik, kecuali zina. Nah, kata kecuali ini yang menimbulkan perbedaan pandangan yang tajam banget di dalam kekristenan. Kecuali zina. Gampangnya gini. Berarti ketika salah satu pasangan kita melakukan perzinahan, pencabulan, boleh bercerai. Kan kecuali zina. Ya kan? Perhatikan baik. Perceraian bisa terjadi karena ada perzinahan, kan begitu. Nah, perzinahan yang dimaksud di sini adalah perzinahan yang sudah mendarah daging, sudah menjadi pola hidup, ketagihan, kebiasaan, bahkan tidak ada sedikit pun untuk bertobat. Pelaku ini tidak mau bertobat, tetap melakukan perzinahan. Bisa diceraikan. Dia hidup bertahun-tahun melakukan perselingkuhan, perzinahan, pencabulan, tidak ada pertobatan, bisa diceraikan. Saya mau katakan nih, ini menurut saya ya, pandangan saya. Saya mau kasih tahu nih kepada Bapak Ibu semuanya, teman-teman, bila terpaksa bercerai, saya sarankan gini, gugatan tidak berasal dari pihak yang tidak bersalah,
tapi dari pihak yang bersalah, yaitu pihak yang berzina. Ya, pihak yang berzina menceraikan itu. Itu saran saya. Nah, saya akan kasih tahu informasi yang penting banget nih, bahwa namun perceraian karena alasan apapun bukanlah kehendak Allah. Bukanlah kehendak Allah yang sempurna, maksudnya seperti itu. The perfect will of God. No. Tapi kehendak yang diizinkan atau dibiarkan Tuhan. The permissive will of God. Karena kekerasan hati manusia. Nah, saya akan menjelaskan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Yang pertama, the perfect will of God. Apa yang Tuhan inginkan udah jelas. Yang menikah tidak boleh bercerai. Matius 19 ayat 6. Yang menikah tidak boleh bercerai, karena Allah membenci perceraian. Itu keinginan Tuhan. Hanya boleh menikah lagi kalau pasangan sudah meninggal. Roma 7 ayat 2 sampai 3. The perfect will of God. Nah, yang kedua, the permissive will of God. Apa yang Tuhan izinkan dan biarkan. Perhatikan baik, saya akan jelasin gini. Maksudnya gini, Tuhan menghargai yang namanya kehendak bebas. Garis bawahi. Tuhan menghargai yang namanya kehendak bebas. Kita nih, walaupun kadang pilihan kita bukan yang terbaik, dan hal itu bukan idenya Tuhan, tapi Tuhan menghargai itu, kehendak bebas itu. Sehingga saya mau katakan gini, begitu pula Allah membenci perceraian. Allah membenci perceraian, the perfect will of God. Itu keinginan Tuhan ya. Tuhan membenci perceraian. Tapi Dia yang tahu ketegaran hati manusia. Dia memberi aturan bila mana perceraian terjadi tidak boleh karena alasan lain kecuali zina. Kecuali zina. Jelas ya. Tuhan menghargai itu. Kecuali zina. Perhatikan baik. Saya selalu memberikan informasi kepada anak muda untuk pikir matang-matang sebelum menikah. Ketika sudah masuk nggak bisa keluar, ya. Dan juga saya juga sering bilang kepada pasangan yang sudah menikah, alami perjumpaan dengan Tuhan, sertakan Tuhan di dalam keluargamu. Sertakan Tuhan di dalam keluargamu sehingga mendatangkan damai sejahtera buat keluargamu. Sukacita sorga ada di dalam keluargamu. Saya mau bilang seperti itu. Saya tegaskan nih kepada teman-teman semua bahwa Tuhan membenci perceraian bukan berarti Tuhan menarik perkataan yang semula, yaitu Tuhan membenci perceraian. Tuhan tetap pegang kepada statement itu. Karena ada buktinya. Buktinya gini, ketika kita berusaha untuk menceraikan ataupun kita sudah bercerai nih, kita tidak boleh menikah lagi. Karena gini, apa yang sudah disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Kalaupun terjadi perceraian itu dari luar, tapi dari dalam, berbicara tentang rohmu, roh pasanganmu, kamu terikat janjimu dengan Tuhan. Terikat nih. Kamu gak bisa menikah lagi. Tapi kalau kamu memaksa untuk menikah lagi, kamu berzina. Kamu berzina. Karena apa? Karena kamu masih mempunyai janji keterikatan pernikahanmu dengan Tuhan. Secara hukum dunia kamu berpisah, tapi hukum Tuhan kamu masih bersatu. Makanya konsekuensinya begitu. Kalau kamu sudah bercerai, kamu tidak boleh menikah lagi. Makanya saya mau katakan, Tuhan tetap memegang statement awalnya. Dia membenci perceraian. Kalaupun kamu melakukan perceraian, kamu tidak boleh menikah lagi. Karena kamu tidak bercerai. Kamu tidak bercerai. Perhatikan, kamu tidak bercerai di hadapan Tuhan. Rohmu masih terikat dengan pasanganmu. Itu aja sih saya mau katakan. See you.